Ya, halo Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai autism ya, autis ya. Jadi kebetulan saya lihat kayaknya lagi cukup heboh belakangan di media sosial. Jadi autis ini pertanyaannya bisa dicegah nggak sih? Nah, saat dalam kehamilan ya, karena saya dokter kandungan, saya membahasnya dari saat kehamilan. Jadi sebelumnya saya mau membahas mengenai vitamin D. Jadi vitamin D ini belakangan banyak penelitian menyatakan bahwa dapat membantu mencegah atau mengurangi kejadian autis pada anak. Vitamin D ini kan sebenarnya saya yakin semua udah pada tahu vitamin kan macam-macam Bu ya, ada vitamin A, B, C, D, E gitu, K ya. Dulu kan kita taunya kalau A mata gitu ya. Nah, C kalau sariawan kurang vitamin C, vitamin D untuk tulang, untuk otot. Jadi ternyata vitamin D ini sangat banyak manfaatnya, mulai dari manfaat terhadap sistem imun tubuh, memperbaiki kekebalan tubuh, bahkan ke dalam saraf, termasuk saraf otak, dan terhadap jantung gitu loh. Malahan ada beberapa orang asma dengan pemberian vitamin D akan membaik, rinitis alergi, kalau suka bersin-bersin di pagi hari dengan pemberian vitamin D, beberapa menyatakan akan lebih baik. Jadi vitamin D ini manfaatnya sangat banyak, bukan hanya untuk tulang dan otot. Nah, dalam kehamilan, vitamin D ini merupakan salah satu cara untuk mencegah autis ya. Jadi kan autis kita tahu penyebabnya saat ini masih belum diketahui secara pasti, tapi ada yang mengatakan karena paparan logam berat ya, contohnya merkuri, atau orang tua yang melahirkan anak berusia di atas 35 tahun, atau ada riwayat genetik, juga ada misalnya penggunaan obat-obatan yang bisa mempengaruhi kadar vitamin D seperti golongan valproat. Ini biasanya obat saraf ya yang digunakan untuk pengobatan epilepsi pada ibu hamil. Nah, kemudian kekurangan vitamin D atau kadar vitamin D yang rendah dalam tubuh ibu ini diperkirakan sebagai salah satu penyebab terjadinya autis. Jadi saya katakan di sini salah satu Bu, ya, bukan pasti karena itu. Nah, jadi dimulai dari penelitian, ini saya ada kasih beberapa jurnal, Ibu bisa baca. Dari penelitian ini mengatakan menemukan bahwa pada hewan percobaan yang kekurangan vitamin D itu terjadi kerusakan saraf pada hewan tersebut. Yang mana kerusakan ini itu mirip dengan yang ditemukan pada saraf dari anak-anak yang autis. Nah, jadi berdasarkan ini kita bisa tahu datanya apakah kekurangan vitamin D bisa mempengaruhi perkembangan autis gitu. Diteliti lagi nih, jadi ibu-ibu yang hamil ini dicek kadar vitamin D-nya. Jadi vitamin D itu bisa dicek Bu ya dengan darah. Ternyata vitamin D pada ibu-ibu yang melahirkan anak-anak dengan autis itu kebanyakan kadar vitamin D-nya itu rendah. Nah, jadi udah mulai menemukan ada pola kecenderungan ke arah sana. Kemudian anak-anak yang menderita autis pun dicek juga. Ternyata diketahui bahwa kadar vitamin D mereka pun rendah. Dan setelah diberikan terapi vitamin D, nah terjadi improvement, perbaikan dari kondisi autis, ada skornya. Nah, itu terjadi perbaikan skor. Jadi melihat sepertinya memang ada hubungan antara vitamin D dengan autis. Nah, jadi ada meta-analisis juga yang melihat bahwa kalau ada ibu hamil pernah melahirkan anak dengan autis, kemudian dia hamil lagi dan diberikan, dicek dulu nih ternyata vitamin D-nya rendah. Kemudian diberikan terapi sampai vitamin D-nya baik ya. Ternyata pada saat melahirkan anak yang kedua, resiko kejadian autis ini menurun. Jadi dari beberapa penelitian ini kita dapat sementara menyimpulkan, saya katakan sementara, karena sementara ini juga penelitiannya sedang jalan. Nah ini kan meta analisis. Kalau yang ngerti jurnal pasti tahu artinya ini kan luas gitu loh. Sampelnya sangat banyak dan waktunya juga panjang. Tapi ini penelitian yang terbaik, salah satu yang jenis penelitian yang terbaik. Jadi memang saat ini kita menarik kesimpulan sepertinya ada hubungan antara kurangnya kadar vitamin D dengan kejadian autis. Nah, nanti akan ada penelitian lebih lanjut lagi yang akan memastikan hubungannya seperti apa. Cuman memang selama ini saya baca beberapa jurnal tadi, memang intinya ada yang menyatakan berhubungan, artinya kalau autis vitamin D-nya rendah. Ada juga yang mengatakan belum tentu autis dengan vitamin D yang rendah. Cuman tidak ada penelitian yang mengatakan kalau pada vitamin D malah berbahaya. Jadi kalau saya pribadi menyatakan
Ya, kalau tidak merugikan, kenapa tidak? Lebih baik kita mengkonsumsi vitamin D, melakukan pemeriksaan dulu, kalau rendah di terapi, atau kalaupun tidak rendah, kita memberikan vitamin D maintenance rutin harian untuk mencegah timbulnya autis. Jadi, penting juga, jangan lupa saya sarankan untuk ibu-ibu atau mungkin pasangan suami istri yang berencana promil, sebaiknya juga cek dulu kadar vitamin D Anda di dalam darah. Jadi, pemeriksaan diambil darah ya. Setelah kita tahu kalau ternyata kurang, kita perbaiki dulu. Mudah-mudahan dapat membantu mencegah timbulnya penyakit autis ini. Oke, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan biasa tanya jawab lebih lanjut, kita ramekan di kolom komen ya. Oke, ikuti terus kita karena kita Health and Fun Devotedly. Terima kasih.